Setiap kita, setiap hari, setiap menit adalah melakukan sebuah perjalanan. Tidak ada di antara kita yang diam di tempat. Tidak ada di antara kita yang tidak melakukan perjalanan. Setiap kita hari demi hari adalah melakukan sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwali qabla al-insya'i wal ihya' wal akhiri ba'da fana'il ashya' al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man shakarah wa la yukhayyibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan rahmatnya pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita, datang ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap niat dan langkah kita dicatat sebagai amal ibadah yang selalu akan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sebuah kewajiban pada awal khutbah pertama, khatib mengajak diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita penuhi panggilan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja kita tinggalkan tahun 2021 dan baru saja kita memasuki tahun 2022. Ini artinya adalah setiap kita akan bertambah usianya, dan itu juga menandakan akan berkurang jatah usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini adalah pertanda bahwa setiap kita akan lebih mendekati kepada kematian, lebih mendekati kepada janji yang memang sudah ditetapkan untuk setiap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantian tahun seperti ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita semua, untuk masing-masing kita introspeksi diri, untuk masing-masing kita evaluasi diri, apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Dan semua kita harus sadari bahwa apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Sudahkah kita menjalankan apa yang memang
Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ataukah kita belum tahu atau belum sadar atau masih jauh daripada apa yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang di tangannya adalah kerajaan dan Dia adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang lebih baik amalnya, dan Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan kepada kita dan dengan tegas memberitahu setiap kita bahwa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji di antara kita siapa yang lebih baik amalnya. Karena itu hidup di dunia adalah bukan sebuah kehidupan yang abadi. Setiap kita, setiap hari, setiap menit adalah melakukan sebuah perjalanan. Tidak ada di antara kita yang diam di tempat. Tidak ada di antara kita yang tidak melakukan perjalanan. Setiap kita hari demi hari adalah melakukan sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di antara kita ada yang sadar bahwa kita sedang melakukan perjalanan, sehingga kita isi kehidupan ini dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah, dengan berbagai amal-amal baik, dan sebagian kita lupa, sebagian kita lalai bahwa kita sedang dalam perjalanan, sehingga berada dalam tidur yang panjang atau sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, atau melupakan berbagai amal-amal baik, justru mengisi hidupnya dengan berbagai kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguh kalian berjalan, sungguh kalian bertatih-tatih, dan semua kalian sedang menuju perjalanan menuju Tuhanmu. Sungguh kalian juga akan bertemu dengan Tuhannya. Dalam ayat ini menegaskan bahwa tiada di antara kita yang sedang berada di tempat. Karena itu penting bagi kita semua untuk mengintrospeksi apakah di antara berbagai kewajiban yang ada pada kita yang sudah kita lakukan dengan baik. Keberagamaan kita yang paling tidak ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adalah akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan akan hari akhir. Itu semua adalah bagian yang harus kita pupuk, bagian yang harus hari demi hari kita tambah ilmu pengetahuan kita tentangnya, sehingga kita akan punya sebuah akidah yang kuat, yang tidak digoyang, yang tidak mudah digoyang oleh berbagai serangan kepada setiap kita. Yang kedua adalah pilar yang kedua dari agama adalah yang disebut dengan syariat atau hukum-hukum fikih. Setiap kita harusnya adalah menyadari bahwa kita punya kewajiban-kewajiban baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan keseharian kita, ataukah kewajiban-kewajiban
yang berhubungan dengan sesama manusia, baik dalam lingkup yang paling kecil di dalam rumah tangga kita, antara kita dengan istri kita, anak-anak kita, begitu juga sebaliknya seorang istri dengan suaminya dan anak-anak dengan orang tuanya, dan juga hubungan antara tetangga, hubungan dalam bersosial dan bermasyarakat. Semua itu adalah diatur dalam agama kita yang dikenal dengan nama fikih atau syariat. Semua itu adalah wajib bagi kita untuk mengetahuinya dengan baik, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di pundak kita. Dan pada saat yang sama kita harus mengetahui apa saja yang memang harus ditinggalkan oleh kita, batasan-batasan yang dalam agama ditetapkan sebagai sesuatu yang haram, maka itu harus kita hindari sehingga kita tidak terjerumus ke dalam apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka di alam sana. Dan yang ketiga adalah apa yang dikenal dengan akhlak. Akhlak adalah sebuah karakter mulia yang harus ada pada diri kita, sifat-sifat dan karakter-karakter yang baik yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kejujuran, kesabaran, keberanian, dan berbagai sifat-sifat mulia lainnya, sebagaimana setiap kita harus juga menghindarkan diri dari berbagai sifat-sifat buruk, yang sifat-sifat buruk itu adalah justru akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari demi hari setiap bertambah usia kita akan bertambah ilmu pengetahuan kita, dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina abil qasim al-mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Pada khutbah yang kedua kembali kami memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan bersalam ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Tak lupa pula mengingatkan, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban yang ada pada kita dan meninggalkan semua larangan yang ada pada kita. Hari demi hari yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu semua adalah hari di mana kita harus mengambil sebuah kesempatan baik untuk kita mengambil bekal menuju ke alam akhirat sana. Tiada bekal yang lebih baik daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kewajiban yang lain yang juga harus kita perhatikan dalam kehidupan ini adalah kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kita hidup di sebuah negara yang memiliki aturan-aturannya. Kita hidup dalam sebuah bangsa dan negara yang itu juga adalah bagian daripada yang telah diatur oleh agama kita. Salah satu yang harus diperhatikan oleh kita semua adalah menjaga persatuan di antara kita dan menjaga kondisi yang kondusif, tidak membuat gaduh, tidak membuat keramaian, dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan keonaran atau tidak menyenangkan di hadapan khalayak ramai, yang itu pasti akan berpengaruh pada berbagai sendi kehidupan kita. Setiap muslim berkewajiban untuk menjaga dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya untuk selalu berada dalam ketenangan, untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu menjaga tidak membuat kegaduhan. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah di saat kita berada dalam kegaduhan? Bagaimana kita akan melaksanakan ketaatan kepada Allah di saat kondisi kita adalah kondisi yang tidak aman dan kondisi yang tidak kondusif? Karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita, apapun profesi kita, haruslah kita semua menahan diri untuk tidak melakukan dan tidak menciptakan berbagai kegaduhan di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua, khususnya bangsa yang kita cintai ini, dari berbagai mara bahaya, dari penyakit dan berbagai hal yang tidak diinginkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ahli sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.